Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nandia Laksita Aryani dari Prodi Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Audit sesi 10, yaitu dengan judul Audit Fungsi Produksi dan Operasi. Baik, saya mulai saja. Tujuan pembelajaran dari audit fungsi produksi dan operasi yaitu mampu memahami dan menerapkan audit fungsi produksi dan operasi. Dari judul audit fungsi produksi dan operasi, di presentasi ini materi yang akan dibahas yaitu pengertian dan prinsip umum, tujuan audit, manfaat audit, tahap audit, ruang lingkup. Baik, yang pertama, pengertian dan prinsip umum audit fungsi produksi dan operasi. Audit fungsi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan atau ekonomi efektif dan efisien. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Selanjutnya, alasan perlunya dilakukan audit. Yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir, berjalannya tindakan koreksi harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya di sini ada prinsip umum audit produksi dan operasi, yaitu tujuan utama dari audit sendiri adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Auditor juga harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Di samping itu, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Selanjutnya ada tujuan audit produksi dan operasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima,
Apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan? Yang terakhir, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan? Selanjutnya ada manfaat audit produksi dan operasi. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Secara rinci, audit ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menetapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Di sini ada tahap audit produksi dan operasi. Yang pertama ada audit pendahuluan. Yang kedua, setelah audit pendahuluan, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Selanjutnya ada audit lanjutan atau terinci, kemudian pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audit. Pertemuan ini bertujuan untuk mengonfirmasi skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan penggalian informasi umum tentang organisasi audit. Objek yang diaudit, mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan perusahaan yang diterapkan pada proses produksi dan operasi. Pada tahap ini, auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dihasilkan, melakukan peninjauan terhadap produksi, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan dalam upaya menunjang keberhasilan fungsi ini dalam mencapai tujuan. Setelah melakukan tahap ini, auditor dapat memperkirakan kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan audit. Hasil pengamatan pada tahap ini dirumuskan ke dalam bentuk tujuan audit sementara yang akan dibahas lebih lanjut pada proses audit berikutnya. Setelah melakukan tahap audit ini, auditor dapat memperkirakan atau menduga kelebihan-kelebihan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan audit. Hasil pengamatan pada tahap audit ini dirumuskan ke dalam bentuk tujuan audit sementara yang akan dibahas lebih lanjut pada proses audit berikutnya. Kemudian review dan penguji pengendalian manajemen. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel itu meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, praktek yang sehat, dokumentasi yang memadai, dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut.
Pada tahap ini, auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan audit produksi dan operasi. Review terhadap hasil audit terdahulu juga dilakukan untuk menentukan berbagai tindakan korektif yang harus diambil. Berdasarkan review dan pengujian yang dilakukan pada tahap ini, auditor mendapatkan keyakinan tentang dapat diperolehnya data yang cukup dan kompeten serta tidak terhambatnya akses untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam terhadap tujuan audit sementara yang telah ditetapkan pada tahap audit sebelumnya. Dengan menghubungkan permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan audit sementara dan ketersediaan data serta akses untuk mendapatkannya, auditor dapat menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya akan dialami pada audit lanjutan. Selanjutnya ada audit lanjutan atau terinci. Audit lanjutan atau terinci. Maksudnya audit lanjutan atau terinci itu auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan auditor. Di samping itu, analisis terhadap hubungan kapabilitas potensial yang dimiliki dan utilas kapabilitas tersebut di dalam perusahaan sangat penting dalam proses audit. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, relevan, dan dapat dipercaya, audit menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berwenang dan kompeten berkaitan dengan masalah yang diaudit. Dalam wawancara yang dilakukan, auditor harus menyoroti keseluruhan dari ketidaksesuaian yang ditemukan dan menilai tindakan-tindakan korektif yang telah dilakukan. Pelaporan audit. Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit atau KKA merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Format pelaporannya berisi informasi latar belakang seperti menyajikan gambaran umum fungsi produksi dan operasi dari perusahaan yang diaudit, tujuan dan strategi pencapaiannya, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi strategi tersebut. Yang kedua, kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit. Dalam kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, itu menyajikan kesimpulan atas hasil audit yang telah dilakukan auditor dan ringkasan temuan audit sebagai pendukung kesimpulan yang dibuat. Pelaporan audit. Format pelaporan audit yang ketiga yaitu rumusan rekomendasi, menyajikan rekomendasi yang dianjurkan audit sebagai alternatif solusi atas kekurangan yang masih terjadi. Yang keempat, ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menjelaskan tentang cukupan atau luas audit yang dilakukan sesuai dengan penugasan yang diterima dengan pemberi tugas audit. Selanjutnya ada tindak lanjut audit. Rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan yang masih terjadi pada perusahaan. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program
bagian dari wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit produksi dan operasional meliputi 1. Rencana produk dan operasi. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atau produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Melalui hasil survei pasar dan umpan balik yang diterima dari pelanggan, dapat diidentifikasi peluang-peluang yang mungkin untuk dikembangkan, yang merupakan selisih atau kesenjangan antara kebutuhan pasar dengan kemampuan industri untuk memenuhinya. Menghubungkan peluang-peluang ini dengan kondisi internal perusahaan, rencana induk produksi dan operasi mencerminkan berbagai usaha yang akan dilakukan untuk memuaskan kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Rencana ini akan menjadi pedoman produksi dan operasi dalam periode tertentu. Kemudian, rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Suatu rencana induk memuat tentang yang pertama, jadwal induk produksi, yang kedua, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, yang ketiga, tingkat persediaan, yang keempat, perencanaan keseimbangan lintas produksi. Ruang lingkup audit menjadikan rencana produksi utama sebagai pedoman operasi dalam menunjang strategi pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh manajer operasi dalam merumuskan rancangan produksi tersebut. Pertanyaan tersebut meliputi yang pertama ada apakah persediaan akan digunakan untuk menyerap perubahan permintaan selama periode permintaan. Yang kedua, apakah perubahan yang terjadi dalam volume produksi dan operasi akan diakomodasi dengan cara mengubah jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, apakah perusahaan akan menggunakan tenaga paruh waktu atau waktu lembur jika terjadi lonjakan permintaan yang melebihi kemampuan kapasitas yang tersedia untuk mengerjakan, dan bagaimana perusahaan mengelola kapasitas penganggur jika terjadi penurunan permintaan. Yang keempat, apakah perusahaan akan menggunakan subkontraktor dalam mengantisipasi permintaan yang berfluktuasi sehingga kestabilan tingkat sumber daya manusia dapat dipertahankan. Yang kelima, apakah perusahaan memutuskan untuk mengubah harga atau faktor yang lain untuk mempengaruhi permintaan. Kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi bisa dilihat dalam tabel berikut. Variabel yang pertama, jumlah produksi induk, kriterianya tepat kuantitas, tepat mutu atau kuantitas, yang terakhir tepat waktu. Jumlah produk induk itu pengukurannya dari rasio hasil produksi dengan kebutuhan, kemudian standar kualitas, dan jadwal pelepasan barang ke pasar. Kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi dapat dilihat pada tabel berikut 1-4. Lanjut, selanjutnya ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Transformasi yang mengubah input menjadi output selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah itu meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan.
Penerapan teknologi mutakhir, metode produksi inovatif dapat meningkatkan efisiensi proses. Peningkatan daya guna produk dapat memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Faktor yang terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkat dalam perusahaan. Komitmen ini akan menyatukan usaha dari berbagai komponen dalam perusahaan untuk hanya melibatkan aktivitas nilai tambah dalam operasinya. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah harus dieliminasi semaksimal mungkin. Pada kondisi ini, seluruh sumber daya atau kapasitas yang digunakan memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan pelanggan, yang berarti operasional perusahaan telah secara maksimal mampu menekan berbagai pemborosan yang terjadi. Kemudian metode dan kebijakan Lean Production. Yang pertama, penghapusan persediaan. Yang kedua, zero defect. Yang ketiga, meminimalkan kebutuhan tempat. Yang keempat, kemitraan dengan pemasok. Yang kelima, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang keenam, pengembangan angkatan kerja. Yang ketujuh, menciptakan tantangan dalam bekerja. Pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antar sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Dalam praktek manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab secara proporsional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien serta dihasilkannya produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan dengan pengorbanan yang minimal. Kemudian pengendalian produksi dan operasi meliputi memaksimumkan tingkat pelayanan, meminimumkan investasi pada persediaan. Yang ketiga, efisiensi produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahap dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Secara rinci, pengendalian tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pengendalian bahan baku. Yang kedua, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Yang ketiga, pengendalian transformasi. Yang keempat, pengendalian kualitas. Dan yang terakhir, pengendalian barang jadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.